Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nola Asikin dengan NIM 2004030186 dari kelas MBS 1G. Ingin mempresentasikan tentang penggabungan materi pengetahuan komputer. Adapun beberapa materi pembelajaran tentang pengetahuan komputer meliputi: yang pertama, terdapat konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Kedua, perkembangan dan klarifikasi komputer. Ketiga, jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Keempat, pengertian alat input, proses, dan output. Kelima, alat-alat proses komputer. Keenam, komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Ketujuh, fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Ke-8, aplikasi pengolahan data menggunakan MS Office Word. Ke-9, aplikasi pengolahan data menggunakan MS Excel. Ke-10, aplikasi pengolahan data menggunakan MS PowerPoint. Ke-11, aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet atau browsing. Ke-12, aplikasi internet, pemanfaatan email, jejaring sosial. Dan terakhir, terdapat peranan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, terdapat konsep dasar dan sejarah pembelajaran komputer. 1. Pengertian komputer. Ilmu komputer dalam bahasa Inggris atau computer science secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras atau hardware, maupun perangkat lunak atau software. Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, termasuk perangkat keras. Sebagai suatu ilmu yang disiplin, ilmu komputer lebih menekankan pada pemrograman komputer dan rekayasa perangkat lunak atau software. Sementara teknik komputer lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal seperti perangkat keras komputer atau hardware. Namun, kedua istilah tersebut sering disalah-artikan oleh banyak orang. B. Perkembangan dan klasifikasi komputer. Pertama, ada perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan UNIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas Einmark 3 adalah contoh dari generasi kedua komputer. Generasi ketiga itu terdapat pada tahun
1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon, yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Generasi keempat itu pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, proses mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Generasi kelima itu terdapat pada masa sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Kedua itu ada klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer terbagi atas 6, yaitu microcontroller, microcomputer, engineering workstation, mini komputer, mainframe, dan superkomputer. Selanjutnya ada materi bagian C tentang jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Pertama, jenis-jenis komputer atau personal komputer. PC atau komputer pribadi menunjukkan bahwa komputer tersebut didesain untuk digunakan oleh satu orang, walaupun sebenarnya Mac juga adalah PC. Kebanyakan orang salah kaprah dan merasa bahwa PC adalah sistem yang menjalankan sistem operasi Windows. PC pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena komputer ini dibangun pada skala yang lebih kecil daripada sistem besar yang digunakan oleh kebanyakan bisnis. Kedua, ada desktop. PC yang tidak bisa dibawa kemana-mana disebut desktop. Desktop dimaksudkan untuk pemakaian di tempat yang permanen. Kebanyakan desktop menawarkan lebih banyak kekuatan penyimpanan dan fleksibilitas dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portabel. Kemudian terdapat server, adalah komputer yang telah dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada komputer lain melalui jaringan. Kemudian ada mainframe. Pada awal-awal ditemukannya komputer, mainframe adalah komputer yang sangat besar yang bisa mengisi seluruh ruangan. Karena ukuran komputer telah berkurang sementara kekuatannya ditingkatkan. Kemudian mainframe kini digunakan sebagai istilah, terutama di perusahaan besar. Kemudian ada superkomputer. Jenis komputer ini biasanya berharga ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Meskipun beberapa superkomputer adalah satu sistem komputer, sebagai besar terdiri dari beberapa komputer kinerja tinggi yang bekerja secara paralel sebagai sistem tunggal. Kemudian ada wearable komputer. Wearable komputer atau komputer
yang bisa dikenakan pada dasarnya adalah aplikasi komputer umum seperti email, database, multimedia, kalender, dan schedule yang diintegrasikan ke dalam jam tangan, ponsel, visor, dan bahkan pakaian. Kemudian ada penggolongan komputer. Penggolongan komputer klasifikasi dibagi atas komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Berdasarkan tujuan dan kegunaannya, komputer dibagi atas special purpose komputer atau komputer untuk tujuan khusus dan general purpose komputer, komputer untuk tujuan umum. Berdasarkan ukurannya, komputer ini dapat digolongkan menjadi pertama, komputer mikro, komputer mini, small komputer, medium komputer, large komputer, dan superkomputer. Materi selanjutnya ada bagian D, tentang pengertian alat input, proses, dan output. Pertama, pengertian alat input. Input adalah masukan. Jadi, perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Adapun beberapa contoh dari alat input adalah pertama ada keyboard yang merupakan papan ketik yang berfungsi memasukkan data baik itu char atau karakter, number atau nomor atau simbol. Kedua ada mouse yang merupakan sebuah alat input yang digunakan untuk menunjukkan kursor atau pointer. Kemudian ada scanner atau alat input yang berfungsi untuk menduplikat atau mengcopy teks, gambar dari kertas atau foto, dan lain sebagainya. Kemudian ada joystick yang merupakan alat untuk yang berfungsi memberikan masukan namun biasanya dipakai dalam game. Kamera digital atau dapat digunakan untuk input gambar. Kemudian ada mikrofon yang digunakan untuk input suara, digitizer digunakan dalam pemetaan, dan touch screen digunakan memberikan instruksi sama seperti mouse, namun kelebihannya bisa disentuh. Kemudian ada alat proses yang merupakan alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contoh dari alat proses adalah prosesor. Alat output. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Contoh dari alat output adalah monitor yang menampilkan display gambar, teks, dan simbol. Printer yang mencetak dokumen yang telah kita buat. Kemudian ada speaker yang memunculkan suara yang dapat diinput lewat mikrofon atau MP3. Proyektor yang sama seperti monitor, namun media proyektor dapat di dinding. Kemudian ada bagian E tentang alat-alat proses komputer. Peralatan proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Adapun peralatan proses tersebut diantaranya ada sound card, power supply, hard disk, atau ada VGA, terdapat motherboard, memori, dan central processing unit atau CPU. Selanjutnya ada bagian F tentang komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. 1. Komponen-komponen hardware. Pertama, terdapat mainboard atau motherboard. Motherboard atau biasa disebut papan induk adalah sebuah hardware yang berfungsi sebagai penghubung semua perangkat komputer lainnya. Kedua, ada prosesor yang bisa dibilang sebagai otak dari sebuah komputer. Mengapa demikian? Karena setiap proses yang masuk maupun keluar selalu diproses oleh prosesor ini.
Oleh karenanya, tidak heran prosesor merupakan salah satu hardware yang sangat mudah panas. Kemudian ada hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi untuk penyimpanan data kita pada komputer. Port-port komputer itu terdiri dari USB, PS2, atau port, serial port, parallel port, VGA video port, power supply, network port, audio port, port modem, LAN telepon, dan game port. Kemudian terdapat juga media penyimpanan yang terdiri dari disket, hard disk, flash disk, memory card, chip drive, CD, ROM, DVD, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita ke bagian G tentang fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya itu termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Fungsi perangkat lunak atau software adalah memproses data atau instruksi, dan juga perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat ini juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer dengan perangkat keras. Oke, kita ke bagian H tentang aplikasi pengolahan data. Pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah data atau kata yang meliputi atau membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Bagian B terdapat fungsi Microsoft Word. Fungsinya yaitu pertama, membuat dokumen. Kedua, aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Kemudian dapat mengedit dokumen. Keempat, aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolahan data lainnya. Kemudian ada memformat dokumen, dan Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Bagian I itu ada aplikasi pengolahan data menggunakan Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Kemudian ada beberapa fungsi dari Microsoft Excel adalah pertama itu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, dan inventaris. Ketiga, melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, dan lain sebagainya. Bagian J adalah aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentase dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Fungsi Microsoft PowerPoint
adalah pertama, memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Selanjutnya, membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan apabila materi yang ditampilkan itu monoton. Kedua, ada manfaat internet. Yang pertama, sumber beragar wawasan ilmu dan pengetahuan, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, menghemat biaya dan waktu, menjaga keamanan warga negara, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha, memperluas ruang pertemanan, dan media hiburan semua kalangan. Bagian L itu aplikasi internet, pemanfaatan email jejaring sosial. Email atau electronic mail atau sering disebut dengan surat elektronik merupakan sarana yang digunakan untuk berkirim surat secara elektronik melalui jaringan komputer. Adapun manfaat dari email diantaranya adalah sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen sebagai bentuk file. Dapat mengirim surat sekaligus ke beberapa tujuan dalam waktu cepat dengan biaya murah. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik, dan lain sebagainya. Bagian M itu peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Pertama, menunjang kegiatan bisnis operasional. Kedua, mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketiga, menunjang untuk pengambilan keputusan. Keempat, sistem informasi dapat mengombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Kelima, sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis. Perubahan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Itulah materi yang sempat saya bawakan tentang pengetahuan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.